Shabbat Shalom bagi kita semua. Amin. Shalom. Kita mengucap syukur pada hari ini, hari Sabtu, yaitu hari Sabat pada tanggal 4 Juli 2020 atau tanggal 12 Tamus 5780. Kita kembali beribadah dalam ibadah Sabat kita di tengah keluarga ini. Dan kita mengucap syukur, kita siapkan hati kita, pikiran kita, kita bawa roh, jiwa, dan tubuh kita masuk dalam ibadah kekudusan ini. Kita lihat di layar, di monitor, ibadah Sabat, di dalam firman-Nya di Ulangan 20 ayat 8 sampai 10a berkata, "Ingatlah hari Sabat untuk menguduskannya. 6 hari engkau harus bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah Sabat bagi Yahweh Elohimmu." Jadi hari ketujuh adalah hari Sabat atau hari Sabtu. Hari Minggu adalah hari pertama atau bahasa Ibrani-nya adalah Rison. Dan kita sudah tepat untuk melakukan perintah dan ketetapan-ketetapan yang Bapa Yahweh perintahkan untuk kita lakukan. Di antaranya kita melakukan ibadah hari Sabat. Mari kita pujikan pujian kita, karena ini suatu kerinduan kita untuk kita masuk di Yerusalem baru, kota yang kudus, kerajaan Samayim yang kekal. Mari pun diundang makin berdiri, kita pujikan "O Yerusalem, O Yerusalem" untuk menyiapkan ibadah, memasuki ibadah kita. Haleluya. Baru kata Yahweh Elohimnu melek haolam, aser kisanu wemispotak, vetsipanu lesmol kol stopar. Terberkatilah dikau Yahweh Elohim kami Raja alam semesta, yang menguduskan kami dengan perintah-perintah-Mu dan memerintahkan kami untuk mendengar stofar. Sema Israel.
Barukat Yahweh Hamid Forang, terberkatilah Yahweh yang layak dipuja. Baruk Yahweh Hamid Forang leolam pae, terberkatilah Yahweh yang layak dipuja untuk selama-lamanya. Sakorengyo hasabat lekatso, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Katakan amin. Amin. Mari kita membaca dan melaksanakan 10 perintah Elohim atau aksara Debarot. Anoki Yahweh Eloika Aser Hostetika Meres Mitraim Mipet Apadi. Akulah Yahweh Elohimmu yang membawa engkau keluar dari Mesir, tanah perbudakan. Pertama, Lord Yeleka Elohim Al-Panawi. Jangan ada padamu Elohim lain di hadapanku. Kedua, Lord jangan membuat bagimu patung dan jangan sujud menyembah sesama berdiri padanya. Ketiga, Lord Isa Eksen Yahweh Eloika Lasawi. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu dengan sembarangan. Keempat, Sakor Ekyo Sabat Lekatso. Ingat hari Sabat untuk menguduskannya. Kelima, Kabet et Abika Wiet Imeka. Hormati ayah dan ibumu. Keenam, Lot Ishak jangan membunuh. 7, Lot Iknaf jangan berzina. 8, Lot Iknaf jangan mencuri. 9, Lot Ta'ana Kereaka Eksaker jangan mengucapkan saksi dusta. 10, Lot Ta'amot Kereaka jangan mengingini barang apapun yang dimiliki sesamamu. Amin. Kita serahkan WL untuk melanjutkan penyembahan kita. Sahabat Shalom semuanya. Amin, sahabat Shalom. Kita bersama di hari Sabat ini kita akan menyanyikan Shalom.
biasa. Kita semua bersuka untuk Tuhan. Amin. Dan kita melanjut lagi lagu lebih dari pemenang. Semangat ya. Lebih dari pemenang dalam segala pergaulan. Setan dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Yahweh di pihak kita, jangan dapat melawan. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala pergaulan. Setan dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Yahweh di pihak kita, jangan dapat melawan. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Katakan hatinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Ibadah sembahnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Luar biasa. Semangatnya luar biasa. Kita mau lanjut lagi. Pujian kita hari ini kita melanjut lagi waktu Tuhan. Pasti yang terbaik. Rencana Amin. Bapak Yahweh pasti yang terbaik buat kita semua. Dan biar Bapak Yahweh memberikan kita hikmat agar kita boleh mengerti semua rencananya yang diberikan kepada kita. Lo kau izinkan sesuatu terjadi. Amin. Ku percaya
Amin. Dan untuk semua jawaban dia pasti yang terbaik untuk kita semua. Amin. Biar kita boleh mengerti untuk semua jawaban Tuhan, biarlah hikmatnya boleh terus bekerja untuk kita. Kita masuk firman Tuhan, kita menyanyikan lagu Yesus Sanggup. Terima kasih Bapak yang mulia, iman kami terlalu percaya kepada Tuhan. Kasih-Mu luar biasa untuk setiap kami. Tangan kami mengangkat kepadamu Tuhan, tanda kami berserah kepada Tuhan. Amin. Kami percaya untuk segala perkara yang boleh terjadi. Tuhan mau memperlihatkan kuasa-Mu kepada kami.
permalukan. Amin. Kami akan selalu naik dan naik Bapak. Amin. Kami akan melihat segala perkara yang boleh terjadi dan kami boleh menjadi pemenang. Amin. Terima kasih Bapak, kalau pada saat ini kami mau membawa hati dan pikiran kami kepadamu. Kami mau menerima berkat Tuhan. Berkatilah setiap kami Tuhan yang mendengarkan. Berkatilah setiap mata yang melihat. Bila ada sakit penyakit, bila ada kesusahan, bila ada penderitaan, kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya semuanya boleh dicabut, semuanya boleh diangkat. Dan biarlah kemuliaan Tuhan boleh terjadi untuk kami. Sorak kemenangan boleh terdengar Bapa. Sorak pujian boleh terlepas dari hati dan pikiran kami. Dan kami boleh terus bermazmur di hadapan Tuhan. Berkati Bapak Esra Amanjia Purbaya akan memberitakan firman-Mu. Berkatilah penuh Tuhan dengan kasih, kuasa, hikmat daripada Bapa Yahweh. Biarlah firman-Mu boleh mengalir untuk setiap kami yang melihat dan mendengarkannya. Biarlah Pak Esra diberkati dan kami pun semua diberkati. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita mengucap syukur atas kasih anugerah Bapa Yahweh yang diberikan bagi kita. Biarlah semua pujian penyembahan yang sudah kita angkat, kita nyanyikan, kita angkat semuanya menjadi suatu persembahan yang harum untuk kemuliaan bagi Bapa Yahweh di hari Sabat yang kudus ini. Saudara-saudara, keluarga semua di rumah ini, pada siang hari ini kita akan men-sharingkan satu tema yang diizinkan untuk sama-sama kita mendengarkannya, yaitu mengucap syukur dalam segala hal. Ini adalah temanya. Tema ini diambil dari dasar firman-Nya di 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang berbunyi, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena inilah kehendak Elohim dalam HaMasiah Yesua bagi kamu. Jadi ini sebagai dasar firman-Nya. 1 Tesalonika 5 ayat 18 ini yang warna merah tertulis mengucap syukur dalam segala hal, karena inilah kehendak Elohim dalam HaMasiah Yesua bagi kamu. Jadi saudaraku, ini merupakan nasihat Paulus tentang di Tesalonika, bahwa kita harus selalu mengucap syukur dalam segala hal. Kalau kita lihat tentang mengucap syukur dalam segala hal, apa itu arti kata syukur? Dan ini kalau kita lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, syukur itu berarti rasa terima kasih kepada Tuhan, atau kedua juga keuntungan, menyatakan lega atau senang dan lain-lain. Itulah yang disebut dengan kata syukur. Karena tema mengucap syukur dalam segala hal ini menjadi kata dasarnya adalah rasa syukur. Saudara-saudaraku, kalau kita lihat kembali ke firman ini, mengucap syukur dalam segala hal. Memang kalau kita memahami ini, bagi sesuatu yang memang hal yang positif, seperti misalnya mengucap syukur karena ulang tahun, kita mengucap syukur kepada Bapak Yahweh karena sudah ulang tahun ditambahkan usianya. Di minggu ini, minggu lalu juga Sahabat Seba sudah ditambahkan usia menjadi 12 tahun. Dan ada ucapan syukur. Juga di bulan tanggal 29 Juni 2020 juga Timotius Dinadam juga ditambahkan usia 17 tahun, juga mengucap syukur.
Demikian juga mengucap syukur apabila hal yang positif tentang naik kelas, semua sudah naik kelas, anak-anak juga, dan mungkin saudara-saudaraku juga yang lainnya, anak-anaknya naik kelas, kemudian naik tingkat, kemudian kuliahnya juga ada yang lulus, yang SMA masuk kuliah, dan hal itu selalu kita mengucap syukur. Hal-hal yang positif lainnya mengucap syukur juga atas usaha yang dapat berjalan dengan baik. Mengucap syukur kita atas prestasi kerja kita dilakukan dengan baik. Memang itu hal yang harus kita lakukan sebagai kita orang percaya. Namun saudaraku, di 1 Tesalonika 5 ayat 18 ini berbicara segala hal. Bagaimana bila hal-hal itu yang tidak positif yang terjadi? Mungkin saat ini saudaraku ada yang dalam keadaan sakit yang berkelanjutan, terbaring di rumah sakit. Mungkin saat ini ada saudaraku yang lagi usahanya lagi kolab dengan situasi yang ada, di mana pandemi corona ini berdampak terhadap ekonomi. Bagaimana kami harus mengucap syukur karena hal-hal yang kami dapatkan adalah hal-hal yang tidak baik. Mungkin pada saat ini juga ada keluarga di mana anaknya lagi bermasalah dengan kriminal, dalam kejahatan-kejahatan kriminal. Mungkin ada yang narkoba, ada yang terlibat dalam tawuran, anak-anak yang bandal. Bagaimana saya harus mengucap syukur? Demikian juga mungkin ada di tengah keluarga, ada suami yang melakukan selingkuh, pergi sama wanita lain, dan ditinggal anak dan istrinya dengan mencari nafkah sendiri. Bagaimana harus mengucap syukur? Dan sebagainya, hal yang tidak positif. Saudara-saudaraku, bagi kita orang yang percaya, kita harus juga percaya kepada firman. Maka firman ini Paulus mengatakan, dalam keadaan baik ataupun tidak baik, kita memang harus mengucap syukur. Namun di sisi yang tidak baik, kita harus memahami mengucap syukurnya dalam hal apa, saudaraku. Karena firman ini kita harus bisa juga melihat firman-firman lain yang Bapak Yahweh sampaikan tentang kita menjalani kehidupan ini. Untuk itu kita lihat tentang di 1 Tesalonika 5 ini, saudaraku, kita lihat di ayat 17-nya dan ayat 19 sebagai pengapit di dalam ayat 18 ini. Di sini kita lihat, saudaraku, di ayat 17, berdoalah tanpa henti-henti. Baru dasar firman kita tadi, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena inilah kehendak Elohim dalam Hamasiah Yesua bagi kamu. Ayat 19, jangan memadamkan roh. Jadi saudaraku, tentang pemahaman pengucapan syukur dalam segala hal ini, kalau kita lihat di ayat 17 dan ayat 19, ini pengucapan syukur bagi orang yang memang sungguh-sungguh sudah percaya dan sudah lahir baru. Mungkin bagi orang yang belum percaya dan lahir baru, saya percaya sulit untuk mengatakan ucapan syukur bagi kalau menghadapi hal-hal yang negatif tadi. Dihadapkan dengan kondisi mungkin usahanya ditipu oleh rekan kerja sendiri dengan jumlah yang begitu besar sehingga bangkrut sama sekali. Bagaimana harus mengucap syukur? Sehingga firman tentang 1 Tesalonika ini di ayat 17 dan ayat 19 ini menandakan bahwa Paulus mengatakan ini kekhususan bagi orang yang memang sungguh sudah percaya kepada Tuhan, kepada Bapa Yahweh dalam Adonai Yesua HaMasiah. Karena ada pernyataan untuk berdoa tanpa henti-henti. Tentu ini bagi kita orang-orang yang sudah percaya
bahwa pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Kita meminta dalam doa permohonan kita. Minggu lalu, bahkan 2 minggu yang lalu, kita topik tentang bagaimana kok doa saya belum dijawab. Nah, di situ jelas sudah kita sama-sama mendengarkan suatu doa yang terus-menerus, dan kita dituntut juga sekarang mengucap syukur dalam segala hal. Kemudian yang ke-19, janganlah memadamkan roh. Berarti firman ini, saudaraku, tentang memadamkan roh. Orang yang mampu mengucap syukur dalam segala hal, yang sudah lahir baru, yang sudah menerima karunia Roh Kudus di dalam hidupnya. Dan bila ini dilakukan, firman ini, saudaraku, dalam ucapan syukur dalam segala hal ini, pasti ujungnya, ending-endnya akan mendapatkan kemenangan. Bukan hanya mengucapkan syukur saja, tapi tidak diteruskan dengan selalu berdoa dan tidak henti-hentinya, dan jangan memadamkan Roh Kudus. Berbicara tentang memadamkan Roh Kudus, juga kita sudah sama-sama mendengarkan 2 minggu yang lalu bagaimana ada Roh Kudus yang permanen. 3 minggu yang lalu bisa dilihat kembali di YouTube. Ada Roh Kudus permanen dan tidak permanen. Bagaimana kita menerima Roh Kudus di dalam diri kita. Dan Roh Kudus itu harus penuh. Kita harus dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Jadi saudaraku, memang mengucap syukur dalam segala hal dalam perikop ini dikhususkan bagi kita yang sudah menerima kebenaran. Dan bila itu terjadi kondisi hal yang tidak baik, maka memang kita dituntut harus tetap mengucap syukur dalam segala hal. Namun saudaraku, mengucap syukur dalam hal yang negatif atau tidak positif ini, kita juga harus membenahi akan hal-hal yang tidak atau negatif tadi. Contohnya seperti yang saya sebutkan tadi, bila kita, salah satu contoh, usaha kita lagi bangkrut. Bukan berarti dengan usaha kita lagi bangkrut, kita hanya mengucap syukur saja tentang usaha itu. Usaha itu memang kondisinya masih bangkrut. Yang perlu kita ucap syukur bahwa kehidupan kita ini, kita masih ada dalam keadaan kehidupan, masih hidup, masih bisa bernapas, masih bisa bertemu dengan hal-hal yang lain. Ada hal-hal yang lain dalam hidup kita yang masih dalam otoritas Bapa Yahweh yang menyertai kehidupan kita. Salah satu contoh saja, kita masih bisa bernapas, bangun tidur, kemudian kita bisa bangun, kita bisa menghirup udara. Itu merupakan satu karunia dan itu merupakan satu ucapan syukur kita. Namun tentang hal yang terjadi tidak baik, hal yang negatif tadi, memang kita harus berupaya untuk memulihkannya. Jadi kita bukan mengucapkan syukur karena kita kegagalan, bukan saudaraku. Tapi di tengah ada kegagalan itu ada hal-hal lain yang Bapa Yahweh masih berikan dalam kehidupan kita. Dan hal-hal itu masih hal-hal yang positif. Di antaranya kita masih diberi kehidupan, napas kehidupan. Inilah yang ucapan syukur yang tentu kita pahami. Bukan kita mengucap syukur akan sesuatu yang tidak baik itu. Namun yang tidak baik itu kita harus kejar, kita harus benahi, kita harus luruskan sehingga menjadi hal yang baik. Jadi makna mengucap syukur dalam segala hal ini kita harus memahami sampai kedalaman seperti itu. Sehingga saudaraku, di dalam Yakobus 2 ayat 17, bagaimana tentang iman itu, iman, bahwa iman, suatu doa-doa kita diawali dari iman kita. Jika di sini dikatakan demikian pula iman, jika dia tidak mempunyai perbuatan dengan sendirinya, dia itu mati. Jadi saudaraku, doa-doa tadi bagi kita yang sudah percaya, terjadi hal yang negatif, namun kita juga berupaya dengan doa-doa dan bagaimana upaya usaha kita itu kita lakukan. Kita harus berbuat. Kita bisa melakukan negosiasi dan berbuat lagi, minta hikmat dari Bapa Yahweh. Sehingga kita percaya bahwa
bersama iman dan doa kita, Roh Kudus yang ada pada kita, Bapa pasti melihat dan kita akan dipulihkan kembali. Itu iman kita yang harus kita munculkan di dalam ucapan syukur segala hal. Jadi bukan hanya berhenti dalam ucapan syukur saja, namun ada tindakan lain untuk kita menyelesaikan sesuatu masalah-masalah yang negatif. Namun kalau yang positif tadi ya kita mengucap syukur dan itu terus ditingkatkan lagi, bukan hanya berhenti di situ. Saudara-saudaraku, timbul pernyataan, mengapa kok kita orang percaya masih terdapat hal-hal yang negatif? Saya sudah melakukan ibadah, Bapak. Saya sudah mendengarkan firman. Hidup saya sudah berjuang untuk sesuai kebenaran. Saudaraku, kita lihat jauh firman ke belakang tentang janji berkat dan janji kutuk di dalam kitab Ulangan. Bapak Yahweh sudah punya rencana bagi orang yang percaya itu suatu kehidupan yang diberkati, saudaraku. Ini janji Bapak Yahweh, janji Bapak Yahweh pasti iya. Namun bila terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan hal berkat, maka kita kembali introspeksi diri. Bagaimana kita menjalani kehidupan kita ini. Karena Bapak Yahweh sudah ada janji yang diberikan, ada berkat yang pasti diberikan. Kita bisa lihat di dalam kitab Ulangan 28 tentang berkat dan kutuk. Ini suatu janji, saudaraku. Untuk itu, dalam kita mengucapkan syukur dalam hal yang negatif tadi, kita introspeksi diri mengapa terjadi hal negatif, yang negatif itu. Sehingga kita juga harus berupaya untuk memulihkannya kembali. Diawali dengan kita harus mengintrospeksi diri. Mungkin pola kita, mungkin kehidupan kita, mungkin cara berpikir kita, mungkin hati kita ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran firman. Karena firman mengatakan adanya berkat yang kita peroleh, tapi bila tidak lakukan firman, kita juga menerima kutuk, saudaraku. Kita lihat di dalam Bilangan 28 tentang berkat dan kutuk. Ayat 1, Bilangan 28 ayat 1 saya akan bacakan sebagai pendahuluannya. Demikian juga bagaimana terjadi kutuk. Dan apabila engkau mendengarkan dengan baik suara Yahweh Elohimmu dan berhati-hati melakukan semua perintahnya yang telah aku perintahkan kepadamu hari ini, maka Yahweh Elohimmu akan menempatkan engkau di tempat yang tinggi, mengatasi segala bangsa di bumi, dan semua berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengar suara Yahweh Elohimmu. Engkau akan diberkati di kota dan diberkati di ladang, dan diberkati buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu dan hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau masuk dan diberkati pada waktu engkau keluar. Yahweh Elohim akan membiarkan musuhmu bangkit melawanmu sehingga terbunuh di hadapanmu. Mereka akan menyerang engkau dari satu arah, tetapi mereka lari di hadapanmu ke 7 arah, dan seterusnya. Ada suatu pembelaan Bapak Yahweh. Namun kata kuncinya di sini, apabila berhati-hati melakukan semua perintah yang telah diperintahkan kepadamu hari ini. Ini kata kuncinya. Sehingga bila terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan, hal yang negatif tadi, kita harus berani mengintrospeksi diri. Berarti tidak sama sesuai dengan janji berkat ini. Karena di balik itu ada kutuk. Dikatakan kutuk di dalam Ulangan 28 ayat 15. Dan akan terjadi apabila tidak mendengarkan suara Yahweh. Dengan kata tidak mendengarkan suara Yahweh Elohimmu, engkau dengan
memelihara sambil melakukan semua perintahnya dan ketetapan-ketetapannya yang aku perintahkan engkau pada hari ini. Jadi ada kata tidak melakukan perintah ketetapan-ketetapannya. Dikatakan ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan menimpa engkau. Terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di ladang. Terkutuklah bakulmu dan tempat adonanmu. Terkutuklah buah kandunganmu dan hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Terkutuklah ketika engkau masuk, terkutuklah ketika engkau keluar, dan seterusnya, saudaraku. Jadi jauh sebelum di dalam zaman Paulus, di zaman Mose, Bapak Yahweh sudah menyatakan tentang berkat dan kutuk ini. Walaupun memang kutuk sudah diputuskan oleh Yesua HaMashiach di atas kayu salib. Namun di dalam kita menjalani kehidupan terjadi hal-hal yang tidak sesuai kita inginkan tadi. Namun firman tetap mengatakan kita harus mengucap syukur. Di balik ucapan syukur kita, karena selain kita masih mendapatkan kehidupan, masih bisa hidup, masih bisa makan, masih bisa bernapas, itu adalah ucapan syukur. Namun hal yang negatif tadi kita harus benahi, kita harus perbaiki. Ada sesuatu yang harus kita kerjakan sehingga sesuatu yang tidak baik itu akan menjadi berbalik menjadi hal yang baik, saudaraku. Ini yang harus kita renungkan. Kemudian saudaraku, kalau kita lihat bahwa di Lukas 12 ayat 22 sampai 23, walaupun di tengah permasalahan keadaan yang negatif tadi, tuntutan bahwa kita harus tetap mengucapkan syukur dalam segala hal karena kita masih ada hidup. Masih ada kehidupan kita. Kalau kita sudah tidak hidup, saudaraku, jangankan kita untuk melakukan yang sudah ada itu menjadi hal yang baik, tentu sudah tidak bisa. Inilah pernyataan bahwa kita memiliki Sang Maha Kudus itu, yaitu Bapa Yahweh yang kita sembah. Bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tentu kata ucapan syukur ini tidak akan pernah terucapkan. Yang dia katakan adalah, wah, saya lagi hoki, lagi beruntung. Saya lagi tidak beruntung sekarang. Itu yang dilakukan. Hanya bicara untung dan tidak beruntung. Namun bagi orang yang percaya tetap berkata mengucap syukur, saudaraku. Karena di dalam Ulangan 12 ayat 22 sampai 23 dikatakan, ini Yesua HaMashiach berkata, dan dia berkata kepada murid-muridnya, sebab itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir dengan hidupmu, kamu akan makan apa, ataupun dengan tubuhmu kamu akan memakai apa. Ayat 23, hidup itu lebih daripada makan dan tubuh lebih daripada pakaian. Jadi berbicara di sini Yesua mengatakan tentang hidup. Maka ucapan syukur kita tadi, apabila kita mendapatkan hal-hal yang negatif, kita juga harus tetap masih mengucap syukur karena kita masih memiliki kehidupan ini, saudaraku. Yang kita ucapkan syukur itu bukan karena kita gagal itu tadi, tapi di tengah kegagalan kita masih ada kehidupan sisi-sisi lain yang masih kita terima, yaitu kehidupan itu. Sehingga Yesua HaMashiach katakan bahwa hidup itu lebih dari semua persoalan-persoalan itu tadi. Dan inilah yang kita imani, kita masih mengucap syukur karena kita percaya hidup kita milik Bapa Yahweh, termasuk juga pekerjaan-pekerjaan kita itu. Selama kita mengucap syukur ini, maka percayalah ada otoritas pembelaan Bapa Yahweh dalam pemulihan kehidupan kita. Mungkin saat ini saudaraku lagi kesusahan untuk mencari sesuap nasi, mencari rezeki, mencari kesana sini masih belum bisa. Namun percaya saudaraku, 1 Tesalonika tadi sudah jelas mengatakan kita harus berdoa, kita andalkan Roh Kudus, jangan padankan Roh Kudus di dalam diri kita, dan kita mengucap syukur karena kita masih diberi kehidupan.
Maka rahasia tentang ucapan syukur ini Bapak Yahweh akan ungkapkan. Waktunya pasti akan indah, saudaraku. Kita lihat contoh, saudaraku, bagaimana Ayub. Ayub, saudaraku. Kisah tentang Ayub adalah suatu kisah contoh yang Bapak Yahweh izinkan. Ayub dilatar belakangi suatu penderitaan, namun Ayub sebelumnya merupakan orang yang sangat saleh, saudara. Diawali dengan yang sangat saleh, sangat berkenan dengan Bapa Yahweh, sehingga ada suatu cobaan terhadap Ayub. Karena kita percaya kalau tidak diawali dengan sesuatu yang saleh, Ayub tentu nggak mungkin Bapa akan mengizinkan setan untuk mencobai Ayub. Sampai pada titik kalimat terakhir, saudaraku, semuanya meninggalkan Ayub dengan penderitaannya, termasuk istrinya. Di dalam Ayub 2 ayat 10 dikatakan demikian. Ayub 2 ayat 10. Namun dia berkata kepadanya, ini istrinya berkata kepada Ayub, engkau berbicara ulangi. Ini Ayub berbicara kepada istrinya, engkau berbicara seperti berbicaranya seorang wanita bodoh. Akankah kita menerima yang baik dari Elohim dan tidak mau menerima yang buruk juga? Dalam kesemuanya ini Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Jadi Ayub juga masih mengucap syukur walaupun kondisinya seperti itu, di mana setan memberikan borok bisul yang sehingga dengan beling dia harus garuk-garuk badannya, sehingga istrinya juga mengatakan, sudah, jangan kau menyembah lagi Elohimmu itu, kutukin saja dia. Namun Ayub tidak seperti itu, saudaraku. Jadi Ayub masih mengucap syukur dalam kondisi seperti itu. Tapi kita lihat pengucapan syukur Ayub karena apa? Karena tadi Ayub basicnya, dasarnya adalah orang yang sangat saleh, sudah memiliki dasar iman yang kuat, saudaraku. Sama seperti 1 Tesalonika ini tadi firman kita, bahwa diawali kita harus punya doa-doa kita, dan kita mampu mengucapkan syukur, dan juga Roh Kudus jangan terpadamkan di dalam hidup kita. Kita lihat lagi, saudaraku, Yeshua HaMasiah sendiri juga memberikan contoh tentang ucapan syukur itu. Di dalam Matius 26 ayat 42. Ini tentang Yeshua saat akan disalib, saudaraku. Lagi setelah maju untuk kedua kalinya, dia berdoa dengan berkata, Bapakku, jika tidak mungkin ini berlalu dari aku, kecuali aku memintanya, biarlah kehendakmu yang terjadi. Sesuatu berkataan tentang kehendakmu yang terjadi, ini adalah suatu ucapan syukur, saudaraku. Biarlah kehendak Bapa yang terjadi, saudaraku. Karena Yeshua tahu bahwa dia akan menghadapi suatu penyiksaan, karena Yeshua akan menggenapi tentang penyalipan itu. Namun dia tetap berkata, biarlah kehendakmu yang terjadi. Itu adalah suatu pernyataan ucapan syukur, biarlah kehendakmu yang terjadi ya Bapa. Ya, dia tidak menolak, dia tidak mengutuki Bapa. Sama seperti tadi Ayub, dia tidak menghina Bapa. Dia tidak menyangkal Tuhan, namun dia tetap menghormati sisi Tuhan. Karena dia tahu bahwa di dalam kehidupan dia, kehidupan itu lebih penting daripada segala sesuatu. Jadi saudaraku, dalam hal ini kita lihat dua contoh ini, saudaraku, sehingga kita dapat memahami bahwa setiap orang yang mampu dan dapat mengucap syukur dalam segala hal dengan kesungguhan hatinya, ya, mengucap syukur dengan kesungguhan hati. Jadi mengucap syukur ini bukan hanya di bibir saja, saat ketemu orang mengucap syukur, tapi dalam hatinya masih ada rasa kekecewaan, rasa tidak ada kedamaian, rasa kebencian. Itu bukan wujud dari ucapan syukur yang diharapkan sesuai firman ini. Namun dia mengucapkan syukur dengan kesungguhan hatinya. Bila orang seperti ini, maka orang tersebut telah menempatkan Tuhan atau Elohim Yahweh sebagai otoritas yang tertinggi di dalam hidupnya.
Jadi inilah makna tentang pengucapan syukur itu, karena ada kekuatan, ada Bapa Yahweh sang pemilik kehidupan ini yang berkuasa, yang berotoritas, sehingga perkataan ucapan syukur ini terucapkan. Bagi yang tidak tentu seperti agama atau kepercayaan ateisme yang tidak percaya, tentu hal ini tidak akan pernah terucapkan mereka. Yang ada adalah, wah saya rugi, saya bangkrut, saya tidak mendapat keuntungan, saya harus berbuat, lakukan lagi, berjuang, berupaya dan sebagainya. Tapi bagi orang yang mampu mengucapkan syukur dalam segala hal, khususnya hal yang negatif ini tadi, maka dia adalah orang tersebut telah menempatkan bahwa Bapa Yahweh, Elohim kita, Tuhan itu adalah otoritas tertinggi di dalam kehidupannya. Jadi makna tentang ucapan syukur segala hal ini sangat dalam, saudara. Setelah itu kita lihat, saudaraku, bagaimana Ayub dengan ucapan syukurnya. Kita lihat Ayub 42 ayat 10. Maka berkat-berkat itu dinyatakan. Jadi di balik ucapan syukur ini, proses berjalan, kita meninggikan sang pemilik kehidupan ini. Maka Ayub juga sama. Di ayat 42 ayat 10 dikatakan, dan ketika dia berdoa bagi sahabat-sahabatnya, Yahweh Elohim memulihkan keadaan Ayub, dan Yahweh juga menambahkan kepada Ayub segala yang pernah dimilikinya menjadi 2 kali lipat. Jadi ada berkat di balik ucapan syukur itu. Ayub tidak mengeluh, saudara. Karena Ayub adalah salah satu contoh di kitab suci kita. Seseorang yang mengalami penderitaan yang begitu berat. Ini adalah satu contoh yang tertulis di dalam kitab suci kita. Penderitaan-penderitaan yang begitu berat. Demikian juga, saudaraku, bagaimana Yeshua, walaupun Yeshua adalah Elohim sendiri, namun wujud sebagai manusianya tadi mengucap syukur, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Kita lihat ujung terakhir tentang bagaimana Yeshua sang Mesias kita, juru selamat kita ini, di Matius 28 ayat 6 dikatakan, Dia tidak ada di sini karena Dia sudah dibangkitkan, sebagaimana yang sudah dikatakan. Marilah lihatlah tempat itu, tempat di mana Tuhan dibaringkan. Ending-endnya dengan pengucapan syukur, tidak melakukan pembantahan kepada Bapa Yahweh dengan keadaan yang negatif, kondisi negatif tadi juga Yeshua menggenapi, memberikan teladan, saudaraku. Yeshua mendapatkan kemenangan itu, janji kemenangan itu dinyatakan dengan Yeshua bangkit dari kematian. Begitu besar, saudaraku, di balik ucapan syukur ini yang sungguh-sungguh kita ucapkan dalam kehidupan kita dengan kondisi baik itu yang positif maupun negatif, memiliki suatu keyakinan bahwa setiap orang yang mampu mengucap syukur dengan sungguh-sungguh, yang dia percaya bahwa punya otoritas yang lebih besar dari hidup dia. Satu contoh lagi, saudaraku, bagaimana saat Yeshua HaMashiach akan memberkati 5.000 orang lebih, saudaraku. Yohanes 6 ayat 11 dikatakan, dan Yeshua mengambil roti itu dan setelah mengucap syukur, ada kata ucap syukur, Dia membagi-bagikan kepada murid itu, kepada mereka yang duduk. Demikian pula halnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka inginkan. Yeshua memberi contoh, diawali dengan ucapan syukur dengan adanya 5 roti dan 2 ekor ikan, dan mampu untuk mendapatkan memberi makan kepada 5.000 orang lebih, saudaraku. Ada kata ucapan syukur Yeshua, karena Yeshua mengambil roti dari anak-anak dan ini dan ikan itu. Yang Yeshua lakukan adalah mengucap syukur. Jadi kata ucap syukur ini ada berkat yang luar biasa. Anak ini juga mendapat berkat. Dari 5 roti 2 ikan menjadi 12 bakul, dikembalikan lagi. Suatu berkelimpahan. Selain itu yang lainnya juga sudah mendapat makan. Jadi mari saudaraku, kadang apapun kondisi kita sekarang,
Kita percaya bahwa Bapa Yahweh yang kita sembah itu Bapa yang melihat setiap kehidupan kita. Hal yang baik dan hal yang tidak baik, kita juga tetap harus berdoa. Kita panjatkan doa-doa permohonan kita. Di mana firman di dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat 19 tadi, kita juga jangan memadamkan Roh Kudus yang Bapa Yahweh beri di dalam hidup kita. Maka percayalah, waktunya Bapa Yahweh akan menjawab sesuatu, waktu yang indah akan kita dapatkan. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24 dikatakan, sebab Yahweh Elohim menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi kita harus terus dalam keadaan hal yang negatif, kita harus luruskan bagaimana konsep hidup kita. Ada sesuatu yang tidak baik, dan bila kita sudah berkenan, saudaraku, Mazmur 30 ini suatu janji bahwa sebab Yahweh menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ayat 24, apabila ia jatuh, tidaklah sampai terhempas, karena Yahweh Elohim menopang tangannya. Keadaan hal negatif apapun, Yahweh Elohim menetapkan langkah-langkah orang yang percaya dan tetap menopang tangan dan tidak akan jatuh terhempas. Inilah janji Tuhan, saudaraku, tentang ucapan syukur. Di balik ucapan syukur ada berkat yang istimewa. Dan di dalam menjalani proses ini, maka iman kita, level iman kita akan dinaikkan lagi, saudaraku. Karena kita tetap kuat. Ayub seperti itu, saudaraku. Salah satu contoh yang sangat ekstrim di dalam kitab suci penderitaan itu ada di Ayub. Juga dilakukan Yesua Hamasya sendiri, saudaraku. Kita lihat dalam ucapan syukur Ayub, dalam penyerahan Ayub, dalam ucapan syukur Yesua dan penyerahan Yesua, kehendak Bapa lah yang jadi. Ujung terakhirnya adalah berkat yang luar biasa, kemenangan yang luar biasa. Biarlah berkat firman pada siang hari ini meneguhkan kita semua. Walau keadaan apapun, kita tetap mengucap syukur, karena hidup kita lebih penting dari segala sesuatu. Baik itu apa yang kita makan dan kita pakai. Ini adalah firman, saudaraku. Namun kita juga harus tetap berjuang untuk kita melakukan perintah dan ketetapan-ketetapan Bapa Yahweh, sehingga Ulangan 28 tentang janji berkat itu kita akan mendapatkannya. Bila kita terjadi hal kegagalan-kegagalan yang masuk bagian dalam kutuk, kita harus benahi. Ada sesuatu yang tidak sesuai dengan hukum Tuhan, yang itu kita harus introspeksi. Dan kita tetap meminta, berdoa kepada Bapa Yahweh, dan Roh Kudus yang ada pada kita jangan sempat terpadamkan. Jangan sempat Roh Kudus itu kita dukakan, saudaraku. Karena bersama Roh Kuduslah yang memimpin, menolong, mengajari kita dalam seluruh kebenaran Bapa Yahweh, dan memberitahukan hal-hal yang akan datang. Sukses besar buat kita semua. Bapa Yahweh memberkati kita. Amin. Haleluya. Bapa Yahweh dipermuliakan.